info timnas hari ini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, yakni tentang timnas ya. Nah guys, kali ini ada berita timnas sebagai berikut. Yang pertama, hasil akhir timnas Indonesia U20 versus Moldova. Garuda Muda menang. Dikutip dari laman resmi cnnindonesia.com, timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Moldova U20 dengan skor 3-1 di Stadion Mavanggat Atatürk Selasa 1 November malam. Gawang Cahya Supriyadi sudah kebobolan melalui gol Bulmaga yang menerima umpan tendangan bebas dari Railan tak lama setelah wasit meniup peluit kick off. Upaya timnas Indonesia U20 mencetak gol balasan menemui hambatan lantaran permainan pressing dari Moldova. Sintayong melakukan pergantian pemain di tengah babak pertama. Kakang Rudianto dan Ginanjar Wahyu diganti Janadin Faris dan Dimas Juliono Pamungkas. Perlahan skuad Garuda Muda bisa menembus area sepertiga akhir, namun tak tercipta sebuah final pas yang apik guna menghasilkan finishing. Marcelino Ferdinand memiliki ruang untuk menembak pada menit ke-31. Ronaldo Koate memiliki 3 peluang pada 7 menit akhir laga babak pertama, namun tak ada satupun yang berbuah gol. Timnas Indonesia U20 langsung mencoba menggebrak pada babak kedua, sempat ceroboh di lini belakang dan hampir berbuah blunder. Tim Merah Putih terus berusaha merengsek di area pertahanan. Lemparan ke dalam dari Robby Darwish juga menghasilkan peluang, namun tak bisa dimaksimalkan untuk mencetak gol. Anak asuh Sintayong terus menekan pertahanan lawan dan tapak bermain setengah lapangan di area Moldova. Sebuah peluang didapat Marcelino Ferdinand yang mendapat umpan dari Donitri Pamungkas. Sepakat Marcelino masih bisa diamankan kiper Roman Dumenso. 10 menit babak kedua berjalan, Hoki Caraka diganti Rabani Tasnim. 1 menit berada di lapangan, Rabani mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan mendatar dari Janadin di koridor tengah. Lama diserang, Moldova mencoba mengebrak ketika mendapat peluang melakukan serangan. Penyelesaian akhir Churros dari luar kotak penalti masih bisa diselamatkan dengan apik oleh Cahya Supriyadi pada menit ke-63. Dikagetkan peluang lawan, timnas Indonesia U20 lantas mencoba membalas menghasilkan peluang. Salah satunya melalui Marcelino, namun tendangan jarak jauh Marcelino masih melenceng di sisi gawang. Timnas Indonesia akhirnya bisa berbalik unggul di menit ke-73 lewat Muhammad Ferrari. Lemparan ke dalam panjang yang dilepaskan Robby Darwish tidak bisa dikuasai dengan baik oleh Dumenso. Bola liar jatuh ke Ferrari yang dengan mudah melepaskan tembakan ke gawang yang terbuka lebar. Pada menit ke-77, umpan silang Marcelino gagal disambut dengan baik oleh Rabani Tasnim yang ada di depan gawang. Timnas Indonesia lalu mendapatkan penalti di menit ke-78. Usai Marcelino Ferdinand dijaga lawan ketika menerobos kotak penalti lawan. Marcelino bisa mengeksekusi penalti dengan sempurna,
lewat tendangan yang diarahkan ke pojok kanan atas. Walaupun arah bola bisa ditebak, Dumenso tidak bisa membendung laju bola yang deras mengarah ke gawang. Yang kedua, top gelandang Persib, Robby Darwish di skuad Garuda Muda digadang The Next Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Dikutip dari laman resmi bali.tribunnews.com, pemain muda bertalenta milik Persib Bandung, Robby Darwish berpeluang menjadi suksesor Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Hal ini setelah sosok Robby Darwish kembali mencatatkan momen apik setelah membela Timnas Indonesia U20 versus Moldova di laga uji coba di Antalya, Turki pada Selasa 1 November 2022. Di laga Timnas Indonesia U20 versus Moldova, Robby Darwish yang dipercaya oleh Sintayong turun berhasil memberikan assist lewat aksi lemparan ke dalam jarak jauh dan berhasil menjadi gol. Pemain masa depan Persib Bandung tersebut berhasil melakukan throw-in lemparan ke dalam di menit 48 dan berhasil disesakkan oleh Muhammad Ferrari menjadi gol. Tandukan Muhammad Ferrari menciptakan kemelut di dalam kotak pertahanan Moldova. Namun gawang timnas U20 Moldova masih aman dari ancaman pada waktu itu. Saat memasuki menit ke-73, Robby Darwish kembali melakukan lemparan ke dalam yang jauh dan berujung pada gol. Lemparan dalam yang dibuat oleh pemain berusia 19 tahun itu tersebut gagal dijangkau oleh kiper Moldova. Muhammad Ferrari yang berdiri bebas tinggal menceploskan bola ke gawang Moldova. Aksi lemparan ke dalam yang dibuat Robby Darwish mirip seperti Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Yang ketiga, Iwan Bule, Sintayong jangan mundur, cukup saya saja. Dikutip dari laman resmi cnnindonesia.com, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule meminta Sintayong STY tidak mundur dari posisi pelatih Timnas Indonesia jika dirinya sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum PSSI. Nanti dia kembali dari Eropa, akan kita sampaikan, kan sekarang masih di Turki, ucap Iwan Bule pada Selasa 1 November tahun 2022. Seperti diketahui sebelumnya, STY menyatakan dirinya siap mundur dari pelatih Timnas Indonesia jika Iwan Bule mundur dari posisi Ketua Umum PSSI. Pernyataan itu dilontarkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu melalui akun Instagram pribadinya pada 12 Oktober yang lalu. Hal ini tak lepas karena STY turut mendengar desakan agar Iwan Bule mundur sebagai Ketua Umum PSSI sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 jiwa. Sementara STY merasa dirinya nyaman bekerja sama dengan Iwan Bule karena selalu mendukung program Timnas Indonesia yang dirancangnya. Menanggapi hal tersebut, Iwan Bule meminta agar STY tidak mundur dari posisi pelatih Timnas Indonesia, meskipun dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Tidak usahlah, kan anak-anak kasihan, mau Piala Dunia U20. Prestasi ditunggu oleh publik, biarkan saya sajalah. Sin biar tetap bekerja dengan timnas kita berlatih, kata Iwan Bule. PSSI berencana mempercepat menggelar Kongres Luar Biasa KLB
untuk memilih pengurus baru pada Maret 2023 mendatang. Sebelumnya, PSSI lebih dulu akan menggelar kongres biasa pada Januari 2023.